illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Enggak juga pembicaraan antara jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah yang tadi disebutkan, melainkan dia Allah Subhanahu wa taala bersama di antara mereka dimanapun mereka berada. Tanda bahwa enggak ada tempat sembunyi untuk kita. Dan dia Allah selalu memperhatikan kita, ya? Dan aku bersaksi bahwasanya pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya yang telah diutus, ya? Allah Subhanahu wa taala tadi dikutip 3 ayat yang menyebutkan bahwa Allah sangat mengetahui keadaan kita, ya. Nggak ada tempat buat kita untuk sembunyi dari Allah. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, dia tahu apa yang kita tampakkan, dia tahu apa yang kita kerjakan. Semuanya diketahui oleh Allah. Nggak ada rahasia. Kita mau sendiri Allah tahu, kita mau berdua Allah yang ketiga, kita mau bertiga Allah yang keempat, dan seterusnya. Nggak ada tempat buat kita untuk sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nggak semena-mena juga. Dia tahu semuanya. Tapi dia juga nggak melepas begitu aja kepada hamba-hambanya, ya. Kemudian dikatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda, dikutip ayat yang lain, dia Allah alladzi yang telah arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wal huda bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah Subhanahu wa taala enggak semena-mena dalam keadilannya. Dalam pengetahuannya pun Allah enggak semena-mena, bayangkan ini, ya. Dia tidak semena-mena dalam keadilannya, dan dia Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus kepada manusia. Ini sifatnya Allah, baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau Allah sekedar mau bilang sama manusia, ente lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk, tanpa mengutus rasul pun, boleh nggak? Boleh-boleh aja, nama juga Allah, ya. Tapi Allah tidak sesemena-mena itu. Allah nggak semena-mena. Allah kemudian mengutus rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Dalam keadilannya dia mengutus kepada manusia Nabi sebagai petunjuk jalan. Arsala rasulahu bil huda, dengan membawa petunjuk kepada agama yang benar. Wa dinil haq, dia bawakan petunjuk, dia bawakan agama yang benar. Dikasih pedomannya. Dikasih pedomannya supaya kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan baik, ya. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Supaya apa? Agar dia Allah memenangkannya. Memenangkan siapa? Agama yang dibawa, petunjuk yang dibawa oleh rasulnya tadi, oleh Nabi Muhammad SAW, di atas agama-agama yang lain. 'Ala ad-dini kullih, semuanya, atas segala agama-agama yang ada. Makanya orang kalau menang itu pasti dia masuk dalam Islam. Menang dalam pemikiran. Ketika dia mau memikirkan tentang agamanya, pasti dia akan mendapatkan Islam itu solusi, ya. Tapi kalau misalnya dia memilih setelah dia belajar, kalau dia nggak belajar, dia kan nggak bisa tahu dia menang apa kalah. Tapi kalau dia mau belajar, kemudian dia perbandingkan, pasti dia akan mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan Islam. Dan Allah memenangkan Islam itu di atas agama-agama seluruhnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu walau karih makruh, benci, walaupun dibenci. Ini agama dibenci sama orang-orang musyrik, nggak disukai, ya. Nggak disukai sama orang-orang musyrik. Makanya dari dulu pun, dari zaman Rasulullah SAW, ketika Allah turunkan agama itu orang-orang musyrik nggak ada yang senang dengan hal itu. Tapi mereka juga mau menolak agama itu, nggak bisa. Akhirnya pakai jalan kekerasan, diperangi, dikucilkan, diembargo, pokoknya
segala sesuatu untuk mematahkan itu dilakukan oleh orang-orang musyrik karena kebencian mereka terhadap agama. Tapi janjinya Allah sudah ditetapkan. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Dan dia Allah diutus rasulnya Nabi Muhammad SAW. Ini tanda bahwa ini salah satu kabar gembira juga buat kita ya. Bagaimana kita itu bisa punya sosok panutan. Orang kalau disuruh dikasih misalnya kendaraan baru, kita nggak bisa naik motor misalnya, dikasih motor, dikasih buku cara untuk bawa motor. Kira-kira kalau kita baca langsung, kita bisa nggak naik motor langsung? Belum tentu kan gitu. Tapi kalau ada petunjuknya, ada orangnya yang nunjukin, ini loh caranya, masukin kuncinya, putar kanan, starter atau diselam. Ntar kalau udah gitu gasnya pelan-pelan aja. Kiri ini buat kopling atau buat ngerem, kanan juga buat rem depan. Gitu ya. Dikasih tahu ini caranya. Ntar kalau mau belok kiri kasih sennya ada di sebelah sini. Ya, kalau mau nyalain lampu malam begini. Semuanya dikasih tahu, dikasih lihat langsung. Lebih mudah nggak kita belajar? Lebih mudah. Dan ini Rasulullah SAW diutus sama Allah untuk sebagai jadi contoh, teladan, panutan buat kita untuk kita bisa mendekat kepada Allah yang tadi sifat-sifatnya sudah kita sebutkan, yang dikutip oleh Habibur Rahman. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Rasulullah SAW. Nah, ini dikutip lagi nih, pembicaraan antara Allah dengan Rasulnya. Bagaimana Allah berdialog dengan Rasulullah SAW. Dikatakan di dalam ayat, ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi. Ya, ini juga Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah dengan panggilan sayang. Ya, kita kalau punya istri nih, ya, kita sayang nggak sama pasangan hidup kita? Kan kita sayang. Dia punya nama, punya. Tapi kadang-kadang kita manggilnya dengan sebutan sayang, gitu ya. Seringnya gitu. Saya nggak tahu nih kalau yang lain, tapi saya sih begitu ceritanya. Tapi nggak juga deh. Atau nggak kita sama anak dah. Anak kita kan punya nama, kita kasih dia nama. Tapi kadang-kadang kita panggilnya cager, sini mau ngapain? Kita sebut, kita puji dia dengan sebutan-sebutan khusus. Enggak kita panggil dengan namanya. Ya, kalau kita di kelas ranking 1 mulu misalnya, dipanggil sama guru kita bukan dengan nama kita, dipanggil orang yang berprestasi misalnya. Enggak ada yang gitu. Ya tapi maksudnya itu dengan pujian dengan pujian-pujian. Kalau yang lain-lain Nabi itu dipanggilnya dengan namanya. Ya Isa, ya Musa, ya Adam, ya Ibrahim. Semua nabi-nabi itu dipanggil dengan namanya. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak pernah dipanggil sama Allah dengan namanya langsung. Tapi dipanggil dengan sebutan-sebutan, julukan-julukannya dia. Sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini dikatakan, ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi. Wah, ini indah sekali. Wahai sang nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ini percakapan antara orang pertama dengan orang kedua. Pakainya dhamirnya ka. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka. Sesungguhnya kami telah mengutusmu. Ini kan antara orang satu dengan orang kedua. Ini yang ngerti nahwu sharaf dan Maulana. Kami sudah mengutusmu, inna arsalnaka, kami sudah mengutusmu, ya. Syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Tugasnya Rasulullah sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, ya. Wada'iyan, dan sebagai penyeru ilallah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, biizni, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, wa sirajan munira,
dan sebagai cahaya yang menerang. Pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Jadi di sini kita dibuka pandangannya tentang siapa sosok daripada Nabi Muhammad SAW di sisinya Allah, dan bagaimana kita bisa menempatkan sosok sang Nabi untuk supaya kita bisa mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, yang sifat-sifatnya Allah tadi udah kita sebutkan. Jadi kita harus bisa menempatkan sosok Rasulullah SAW di tempatnya yang tepat supaya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia Rasulullah SAW adalah sebagai saksi kelak atas apa yang kita lakukan. Nabi sudah memberikan risalahnya, menyampaikan risalahnya, maka dia Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi kita kelak di hadapan Allah. Bagaimana kita nih nanti dibelanya sama Allah, sama Rasulullah SAW. Kalau kita berusaha untuk menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh sang Nabi, Rasulullah akan menjadi saksi bahwa kita ini sudah menjalankan. Dan Nabi juga sifatnya wa mubasysyir, penyampai kabar gembira. Dia Rasulullah SAW menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Dan semuanya itu adalah kabar gembira kalau buat kita. Wa nadhira, dan juga peringatan. Yang dikasih itu kabar gembiranya dulu, baru peringatan. Supaya apa? Supaya orang ini punya feel-nya itu positif. Kita tuh kalau dikasih perintah misalnya, ente lakukan ini, ya, lakukan satu perbuatan. Kalau ente nggak lakuin, ada hukum. Kira-kira feel-nya itu negatif atau positif? Negatif kan, diancam. Tapi Rasulullah sifatnya ini yang disebut wa mubasysyiran dulu, baru wa nadhira. Ente ada perintahkan sholat, tapi kalau ente jalani perintah ini, ente dapat hadiah dari berupa surga, anak kasih surga. Senang kan? Orang kalau dikasih tahu gitu, anak jalankan, anak dapat hadiah. Bahagia kan? Positif kan? Tapi kalau enggak, ntar ente dapat neraka ini. Berat juga. Wah, jadi orang itu punya feel positif dulu. Wah, ini saya kalau ngelakuin dapat surga. Kalau saya malas-malasan, baru saya masuk ke dalam nerakanya Allah. Wah. Jadi dia di satu sisi dia tahu juga, dia menjadi waspada terhadap amal perbuatannya sendiri, kan. Dia bersemangat untuk mencapai surga dan dia nggak mau untuk masuk neraka. Makanya dia punya semangat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Dan sebagai penyuruh kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerang. Sirajan munira. Apa namanya? Ya, cahaya ya yang menerang. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin. Ada nih syaratnya untuk mendapatkan kabar gembira ini. Syaratnya harus beriman dulu. Karena yang dikasih kabar gembira, wa basyiril mu'minin. Ada syaratnya nih. Wa basyir al-mu'minin. Ya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang beriman, ya, karunia Allah yang besar. Apa karunia Allah yang besar? Apa karunia Allah yang besar? Kalau sesuai konteks bahasan di dalam teksnya ini, konteksnya itu karunia dari yang besar dari Allah itu apa? Rasulullah SAW. Karena dia adalah sirajan munira, cahaya yang menerang, yang menjadi petunjuk bagi kita, yang menjadi pemberi kabar gembira, pemberi peringatan bagi kita, ya, penyuruh agama Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tempatkan Rasulullah
yang betul di dalam hati kita supaya kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam firman yang lain yang dikutip, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Nah, ini sering kita dengar nih kalau ayat yang terakhir yang keempat. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Nun, apa itu nun? Hanya Allah yang tahu tentang maknanya. Wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam, demi pena, qalam dan apa yang mereka tulis, apa yang ditulis olehnya. Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat dari Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali engkau bukanlah seorang yang majnun, yang gila. Karena Nabi dituduh orang gila. Di zamannya Nabi itu dituduh orang yang gila. Ini menyebarkan sesuatu yang baru yang nggak ada di zaman itu. Bukan kalau mau dibilang Nabi nyontek-nyontek, nggak juga, karena nggak pernah didengar yang seperti ini. Dan orang-orang Arab itu ingatannya luar biasa. Mereka itu bisa baca, bisa tulis karena ingatannya kurang. Biasanya karena mereka kurang dalam mengingat. Makanya mereka bisa baca, bisa tulis. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Makanya perlu ditulis. Rasulullah SAW nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bukan kelemahan buat Nabi, justru itu kelebihan buat Nabi. Artinya dia punya ingatan yang kuat. Dia nggak membaca dari apa-apa yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, karena emang nggak ada. Nabi nggak pernah membaca. Begitu deh. Dan dari Nabi itu kemudian dianggap orang yang gila, dituduh sebagai orang yang gila. Tapi Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad sama sekali bukan orang yang dituduhkan, orang yang dituduh sebagai seorang gila. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya bagi kamu Nabi Muhammad SAW benar-benar ada sebuah pahala yang besar yang gak putus-putus buat Nabi Muhammad SAW. Sampai itu syafaatnya Rasulullah SAW di hari akhir kelak itu neraka sendiri. Itu sampai berpikir dalam tanda kutip, saking banyaknya orang yang diselamatkan dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Ini jangan-jangan nih nerakanya cuma ngebakar dirinya aja. Sampai segitu nggak putus-putus. Nabi itu diberikan pahala yang besar oleh Rasulullah, dan itu menyebar di zaman beliau ini, bahkan di zaman setelah beliau wafat, bahkan sampai di hari akhirat kelak. Rahmat yang ada di dalam diri Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak putus. Dari awal penciptaan Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, sampai nanti di yaumil mahsyar, di hari hisab, di hari perhitungan, nggak ada putus-putusnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau wahai Nabi Muhammad SAW la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ini kalimat kata 'adzim itu jarang digunakan. Sifat Allah yang besar itu Al-'Azim, jarang digunakan untuk sesuatu yang lain. Kalau untuk Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya, As-Samad, Al-Latif, banyak digunakan untuk sesuatu yang lain. Tapi kalau untuk kalimat sifat Azim itu jarang digunakan, kecuali beberapa. Salah satunya adalah untuk akhlaknya Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Apa yang agung dari Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah SAW. Maka kaitannya dengan ayat yang awal tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang Rasulullah ini di sini kita diarahkan bagaimana kita bisa menempatkan posisinya Rasulullah SAW untuk kita bisa mendapatkan keridhaannya Allah, pandangannya Allah, yang dia Allah mengetahui rahasia kita, apa yang kita tampakkan dan apa yang kita perbuat, seperti itu ya. Jadi
kutipan-kutipan ini ada kaitannya satu sama lain, ada maksud yang ingin disampaikan. Ya mungkin apa yang saya sampaikan tidak mewakili keseluruhan maksud, tapi minimal kita bisa melihat rangkaiannya. Bagaimana kita harus mengerti bagaimana dasar daripada tasawuf ini antara Allah dengan Rasulnya dulu. Ini kita belum masuk kemana-mana ya. Kemudian Allah juga mensifatkan di dalam firman-Nya, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala laqad manallahu 'alal mu'minin, telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, dari golongan manusia juga, min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, wa yatlu 'alaihim ayatihi, ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan yang membersihkan jiwa mereka. Rasulullah nih, seorang rasul dari golongan kita sendiri, dari golongan manusia. Dia rasul yang membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia rasul wa yuzakkihim, yang membersihkan jiwa-jiwa kita dengan contoh, dengan peneladanan, dengan kebenaran ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan, dia Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada mereka, kepada kita, Alkitab. Maksudnya adalah Al-Quran, alif lam ma'rifah di depan. Alkitab, buku itu. Apa buku itu? Kitab itu apa? Ya Al-Quran maksudnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan hikmah yakni as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sesungguhnya sebelum kedatangan sang Rasul, sebelum kedatangan Nabi, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, min qablu lafi dhalalin mubin, sesungguhnya mereka dalam keadaan kesesatan yang betul-betul, kesesatan yang nyata. Sebelumnya kita tahu kan, ini kita ulang lagi nih masalah posisinya seorang Rasulullah SAW di hadapan kita, supaya kita bisa memahami betul-betul sosok daripada Rasulullah SAW. Sebelumnya manusia itu dalam keadaan tersesat, sesatnya nyata, betul-betul sesat. Yang mereka nyembah sesuatu yang mereka bikin sendiri. Berhala-berhala itu dibikin sama tangannya, kemudian disembah. Bahkan di zamannya Nabi Ibrahim itu ada satu berhala yang memang paling diagungkan sama Nabi Ibrahim. Di situ ada beberapa berhala yang lain yang lebih kecil-kecil. Sama Nabi Ibrahim dihancurkan yang kecil-kecil, kemudian disisakan satu, dikasih buktinya, misalnya palu gitu, didekat sama berhala yang besar. Orang tanya sama Nabi Ibrahim, karena yang dicurigai pasti Nabi Ibrahim. Ini siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami yang kecil? Kata Nabi Ibrahim, itu berhala yang gede. Mereka bilang, nggak mungkin, bagaimana bisa berhala itu yang gede kok ngancurin yang kecil-kecil? Sama Nabi Ibrahim, nanti dia tahu. Jadi dia nggak ngancurin aja, dia nggak bisa, masa yang nanti sembah gitu. Itu kan dalam kesesatan, yang kebodohan yang betul-betul nyata gitu. Mereka ada anak perempuan nggak diharapkan, langsung dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bayangkan bagaimana nggak dalam kesesatan itu, dalam kebodohan. Bahkan sampai Sayyidina Umar sendiri itu dulu Sayyidina Umar pernah menangisi perbuatannya dulu yang ketika belum masuk dalam Islam. Dia menangisi perbuatannya dulu karena dia pernah melakukan hal itu.
Sayyidina Umar itu mengetahui kedudukannya Rasulullah betul-betul. Ya, salah satu orang yang mengetahui kedudukan betul-betul Rasulullah SAW. Dia Nabi Muhammad SAW sejak datangnya merubah seorang Sayyidina Umar yang dulunya melakukan kebodohan seperti itu, kemudian menjadi mulia karena dia mengikuti Rasulullah SAW. Dia yang membersihkan Rasulullah SAW. Dia yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, kepada para sahabat saat itu. Kemudian membersihkan jiwa mereka, dibantu sama Rasulullah, dipahamkan tentang apa makna daripada ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan. Ya, kemudian dia Rasulullah SAW, dia yang pertama kali mengajarkan Al-Quran, dan dengan gerak-geriknya dia mengajarkan banyak hikmah kepada para sahabatnya. Dengan begitu mereka itu keluar dari keadaan kesesaman yang nyata dari itu, kebodohan itu. Kemudian mereka diberi hidayah, sirajan munira. Karena mereka melihat cahaya, maka kegelapan itu menjadi hilang. Kegelapan itu kan kalau katanya Einstein itu adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Nggak ada cahaya. Gelap itu cuma karena nggak ada cahaya. Nah, Rasulullah SAW itu sirajan munira, cahaya yang terang. Ya. Dengan adanya sosoknya Rasulullah, otomatis kegelapan itu mulai hilang. Dia Rasulullah yang mengajarkan, membacakan ayat-ayat Allah. Dia Rasulullah SAW yang yang mengajarkan, memahamkan kepada mereka tentang Alkitab, tentang Al-Quran, dan dengan gerik-geriknya beliau mengajarkan banyak sunnah. Kemudian juga dengan kehidupannya Rasulullah dan apa yang dia sampaikan, dia bersihkan jiwa-jiwa manusia itu sehingga mereka siap menerima, mereka pantas, memiliki kepantasan untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya dari tasawuf itu adalah salah satunya, tujuan besarnya adalah itu, kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita nggak ada tempat di muka bumi, di dalam hati kita yang paling terdekat, nggak ada tempat buat kita untuk mengelabui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada tempat buat kita untuk menampakkan sesuatu yang palsu. Allah juga pasti tahu. Dan apapun perbuatan yang kita lakukan, baik itu sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, Allah itu juga tahu. Maka kita harus tempatkan Allah sesuai dengan kepantasannya. Ya, nggak usah main-main dalam kehidupan, apalagi dalam ibadah, dalam perbuatan kita sehari-hari. Allah Maha tahu. Bagaimana kita bisa menempatkan Allah sesuai dengan tempatnya? Kemudian diutuslah Rasulullah SAW. Kita ikuti apa yang menjadi anjuran dari beliau. Sunnah-sunnahnya kita ikuti, ajarannya kita ikuti, adab-adabnya kita ikuti, hikmah dari beliau kita ikuti. Bagaimana kita bisa ikuti? Ya, tentu harus lewat jalur yang benar. Ya, dengan begitu nantinya kita akan keluar dari kebodohan kita menuju terangnya cahaya, gelapnya kebodohan menuju terangnya cahaya. Dan itu akan terasa tanpa kita sadari. Kalau kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, kita ikuti jalan, kita pilih jalan tasawuf, kita ikuti betul-betul. Nanti suatu saat kita akan merasakan bahwa kok saya sekarang begini, perasaan dulu saya nggak begini, perasaan dulu saya seperti yang dirasakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dulunya beliau begitu melakukan hal yang nggak masuk akal. Anak kecil dibunuh, langsung dikubur hidup-hidup, baru lahir langsung dibunuh. Itu sekarang setelah bertemu dengan Rasulullah, itu dia menyadari, kok saya dulu bisa begitu? Harusnya kan nggak mungkin. Nanti itu kalau kita mau titi jalan tasawuf ini, kita perbaiki hati kita, bagaimana kita menempatkan Allah, bagaimana kita menempatkan Rasulullah, bagaimana kita menjalani hidup kita dengan segala ciri-ciri nanti akan kita coba pelajari, dan itu mudah-mudahan bisa kita ikuti di dalam hidup kita.
sedikit demi sedikit pada akhirnya kelak suatu saat kita akan menyadari bahwa kita ini sudah melangkah cukup jauh meninggalkan kegelapan kita dulu. Tinggal kita yang ngerasain nanti. Tapi gak usah pusing sama apa hasil yang akan kita dapatkan. Kita yakinnya, kita jalani dengan serius, pakai kacamata kuda. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka diuji, Rasulullah SAW diuji, para sahabat diuji, mereka tetap teguh dalam pendirian. Tapi kita melihat di sejarah itu mencatat bagaimana kedudukan mereka di awal dan kedudukan mereka di akhir. Sayyidina Umar yang dulunya melakukan keburukan seperti itu, sekarang siapa orang yang mulia? Salah satu dari 110 sahabat utamanya Rasulullah SAW. Keren kan? Kira-kira kedudukannya sahabat itu bagaimana? Sahabat dekatnya Rasulullah SAW yang sampai ketika beliau mau meninggal, yang dipikirin, kalau kita kan kalau meninggal dituntut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Dia pikirkan apa? Yang dipikirkan oleh Sayyidina Umar. Ketika dia sudah mau wafat, malah dia panggil anaknya Abdullah. Nah, sini, kenapa dong? Tolong tanyain sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Boleh nggak Umar nanti dikubur dekat sama dua sahabat, dekat sama Rasulullah, dekat sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Boleh nggak? Tanya. Ini udah mau mati, yang dituju kedekatan bersama dengan Rasulullah SAW. Apa Sayyidina Umar ini syirik? Kok mementingkan Rasulullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan, dia bukan syirik. Justru dia tahu jalan yang benar. Untuk bisa sampai kepada Allah harus dekat sama Rasulullah SAW. Ente kalau misalnya ente sebagaimanapun kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, tapi jauh dari Rasulullah SAW, jauh dari keluarganya, jauh dari sahabatnya, bagaimana kita mau dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Harus melalui jalur itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Bahkan matinya ya, dikuburnya mau deketan. Kira-kira Allah akan mengadab bumi yang di situ ada jasadnya Rasulullah SAW nggak? Nggak pernah. Tempat paling mulia itu, ulama banyak yang sepakat. Tempat paling mulia itu ya sudah kuburnya Nabi Muhammad SAW. Tanah di mana di situ di dalamnya ada jasadnya Rasulullah SAW. Tempat paling mulia di muka bumi. Dibandingkan dari Makkah, di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu jadi mulia karena Rasulullah SAW yang memuliakan Ka'bah. Karena di situ ada kemuliaan Nabi Ibrahim. Nah, ya, gitu. Dan juga sedikit dilanjutkan, filmnya juga yang dikutip oleh Nabi Umar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, yang berat ngerasain penderitaan, berat penderitaan kalian itu juga dirasain sama Rasulullah SAW. Yang dia itu walaupun orang itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi mereka, bagi kalian, bagi kita, bagi orang-orang itu. Makanya Rasulullah SAW ketika ada jasad seorang Yahudi lewat di depannya Rasulullah SAW berdiri dan menangis. Bukan kalau kita mungkin ya, ketika jasad seorang Yahudi lewat, paling kita bilang syukurin, karena dia menentang. Tapi kalau kita lagi berdakwah, kemudian ditentang sama orang, tantangannya bukan sekedar, bukan bulian, bukan kata-kata dong, berantem beneran. Yahudi mengkhianati Rasulullah dalam satu perjanjian di Madinah. Yahudi ini mati lewat, bukan dikatain sama Rasulullah, nangis Rasulullah SAW. Ditanya, Sayyidina Umar kemudian bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, nggak usah nangis, ini yang lewat jasadnya orang Yahudi, bukan orang Muslim.
Bukan, tenang aja. Kata Rasulullah SAW sambil dalam tangisnya itu, dia bilang telah sudah lewat 1 jiwa dari dakwah Muhammad SAW. Bagaimana dia sangat menginginkan keislaman, keimanan, keselamatan bagi manusia. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Kita juga harus kita lihat sifat kita ini mencerminkan sifatnya Rasulullah SAW apa enggak. Nabi menginginkan keselamatan bagi mereka, menginginkan kebaikan buat mereka. Walaupun ditentang, tetap Nabi punya kebaikan, menginginkan kebaikan. Sifatnya dakwah seperti itu. Kita pengen kebaikan buat orang supaya mereka bisa menjalankan rukun-rukun, kewajiban, sunnah, adab yang ada, supaya dia bisa menjalankan ibadah itu betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya dakwah gitu. Rasulullah menyampaikan itu semua dengan cara yang terbaik, karena caranya Rasulullah. Dia tidak menggerakkan tubuhnya kecuali ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan dengan cara yang terbaik dari Rasulullah. Tetap aja orang bungkut sama Rasulullah. Tetap aja mereka menolak. Tetap aja mereka merasakan menolak dengan perbuatan dan perkataan. Ya begitu Rasulullah, maka kita juga nggak boleh cengeng. Ini kemarin dibilangin juga sama salah satu sahabat saya, Syekh Abdurrahman Sa'ad. Ente kalau dakwah jangan cengeng, jangan cengeng. Usaha untuk melakukan menginginkan kebaikan. Kalau mereka nggak mau, ya itu urusan dia sama Allah. Yang penting urusan kita sudah berusaha untuk menyampaikan. Kan tugasnya kita nih, kita ini cuma perpanjangan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita cuma perpanjangan lisan, cuma perpanjangan perbuatan. Kalau ada yang bagus, itu memang kebaikan yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Kalau ada yang buruk, itu keburukannya kita. Karena kita nggak bisa menjalankan 100% seperti kebaikan yang dijalankan oleh Rasulullah yang terbaik. Ya, tugas kita membagikan risalah. Rasulullah sudah menyampaikan risalahnya. Ya kita juga berusaha untuk menyampaikan risalah. Wa'adal amanah, amanahnya sudah ditunaikan. Ya sudah, kita yang penting sudah menunaikan amanah yang pengetahuan yang dititipkan sama kita. Kalau misalnya orang mau terima atau enggak terima, itu urusan bainahu itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau paksa, nggak bisa. Yahudi itu aja meninggal dalam keadaan dia tidak menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Nabi tetap aja nangis. Ya. Nabinya berusaha, tapi Allah punya ketentuan lain buat orang itu. Yaitu gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu kita bisa menempatkan dengan tepat. Bagaimana minimal kalau nggak 100% tepat, ya minimal ada berapa persen lah yang bisa kita contohkan. Yang penting kita punya ikatan. Kalau kita nggak bisa 100% seperti itu, minimal ada jalan kita 1% aja yang kita bisa ikuti dari jalan tasawuf ini, supaya kita punya jalan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan itu dengan jalan yang satu tadi itu kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju Allah ini katanya sebanyak hembusan nafas makhluk. Sebanyak hembusan nafas makhluk. Sebegitu banyak jalan. Jangan putus semuanya. Satu aja kita pegang. Minimal satu aja kita pegang. Waktu Habib Umar ditanya sama satu orang LGBT di Malaysia yang lalu, kan jawabannya ketika ditanya bagaimana pendapat Habib tentang orang-orang seperti kami, orang-orang LGBT, dia bilang jangan putus harapan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap lakukan amal kebaikan apa yang bisa kalian lakukan. Jangan dibilang tetap berbakti sama orang tua, tetap puasa, sholat kalau sholat, tetap puasa kalau lagi bulan puasa. Pokoknya jangan memutus hubungan walaupun kelakuannya jelek. Karena dicontohkan waktu itu dikutip ada satu kisah tentang satu orang kepala perampok yang sedang menjarah rampokannya, kafilah yang menjadi rampokannya.
ketika waktu maghrib si kepala perampok itu buka puasa, yang dirampok bingung, ya ente ini ngerampok, tapi kok ente buka puasa? Iya, kan? Saya nggak ingin memutus satu jalan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ngerampok ini, melakukan hal yang buruk ini, tapi jangan pernah memutus jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, karena makanya tuh kalau di tinggi orang pemabuk tetap dia punya kewajiban untuk bilang bahwa mabuk itu haram. Mabuk memang haram, walaupun dia seorang pemabuk. Tidak dia kemudian menghalalkan mabuk-mabuk. Nah, nggak jadi halal kemudian. Nah, dia tidak memutuskan jalannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tahun berikutnya, ketika si rombongan kafilah ini haji, dia ketemu dengan si kepala perampok itu. Dia udah tobat daripada perbuatannya merampok. Katanya kok bisa? Allah jadikan dengan puasanya tadi itu mungkin sehingga dia bisa rujuk kepada Allah. Dia bisa menyesali jalan yang salah yang pernah dia lakukan, tapi dia tetap punya satu jalan tadi itu untuk menuju Allah, sehingga Allah mengalirkan rahmatnya melalui jalan tersebut. Nah, ini yang kita coba tempuh di jalan tasawuf. Ya mungkin kita nggak bisa 100%, nggak apa-apa. Yang penting kita punya jalan. Mau itu cuma satu itu yang kita pegang kuat-kuat. Ya, kita bina sekarang jalan kita menuju kepada Rasulullah SAW. Karena nggak ada jalan untuk kita mencapai Allah secara langsung. Nggak ada. Dikatakan di dalam ayat untuk tuhibbunallah. Kalau kita ngaku kita cinta sama Allah, nggak ada jalan langsung kepada Allah. Kecuali satu, fattabi'uni, ikuti Rasulullah SAW. Sudah ikuti jalan kepada Rasulullah. Tujuan kita belajar ini, kita coba membina sebanyak mungkin jalan untuk kita bisa sampai kepada Rasulullah. Kita ikuti. Bagaimana nanti kita dikenali oleh Rasulullah SAW? Ya orang sifatnya Rasulullah itu tadi disifatkan oleh Allah, rahmatnya ini nggak putus-putus. Kalau kita di dunia belangsang, tapi kita punya jalur untuk tetap dikenal oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, banyak-banyak sholawat. Paling gampang untuk kita bisa dikenali sebagai umat Rasulullah SAW. Walaupun kita belangsang waktu hidup kayak begini dah kita nih, tapi insya Allah ketika kita wafat masih ada keimanan di dalam hati kita. Kita masih bisa dikenali oleh Rasulullah. Rasulullahnya, rahmat Allah kepada Rasulullahnya nggak putus. Karena tidak putusnya rahmat Allah kepada Rasulullah, itu yang kita harapkan supaya kita ini bisa dikenal sama Rasulullah, supaya kita bisa selamat dari siksanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena kitanya yang hebat, bukan, sama sekali bukan karena kitanya yang hebat. Karena sosoknya Rasulullah itu sifatnya memang disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat yang Allah berikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam nggak putus-putus, nggak di dunia sampai di akhirat, di hari perhitungan. Ya, semoga kita berharap semoga Allah mencurahkan salawat dan salam serta salawat yang terbaiknya dan salam terusbi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan, sehingga yang menyertai Al-Quran dan tak akan berpisah hingga keduanya mendatanginya di telaga Haud kelak di hari kiamat, juga kepada sahabat para muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, dan orang-orang juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Semoga Allah mencatat nama-nama kita di sini, nama-nama pasangan hidup kita, keluarga kita, ayah bunda kita, kakek-kakek kita semua, juga dengan nama-nama dari anak keturunan kita kelak sebagai nama-nama orang-orang Islam yang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga Haudnya, karena kita mencintai Rasulullah, kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, kita cintai sahabatnya, kita cintai keluarganya, kita mencintai orang-orang yang mengikuti mereka. Semoga Allah mencatatkan nama kita dan semuanya tadi itu, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dikenali di hari penghakiman kelak sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan kita diberikan bagian daripada keistimewaan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tak terputus-putus, sehingga kita bisa selamat dari siksanya Allah dan dikumpulkan
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausul A'la tanpa hisab tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi